Jika ada satu bagian perjanjian lama yang membingungkan orang-orang Kristen lebih dari bagian Alkitab lainnya, itu pastinya adalah pasal-pasal kitab Yosua yang menggambarkan penaklukan tanah perjanjian oleh Israel. Kita bertanya-tanya bagaimana mungkin Allah yang maha kasih dan penuh pengampunan seperti yang kita kenal dalam Kristus dapat menoleransi tindakan Israel menghancurkan penduduk Kanaan. Akan tetapi, bertolak belakang dengan pemahaman modern kita, kitab Yosua sesungguhnya memuliakan Allah, bukan dengan menoleransi, tetapi dengan mengomando, memimpin, dan memberi wewenang pada Israel untuk menaklukkan tanah perjanjian. Selaku pengikut Kristus, kita dipanggil untuk turut memahami pandangan ini. Ini adalah pelajaran kedua dari serial kita tentang kitab Yosua. Pelajaran ini kami beri judul Kemenangan Gemilang Israel. Dalam pelajaran ini, kita akan mendalami pembagian utama pertama dari kitab ini, Yosua pasal 1 sampai pasal 12. Di pelajaran sebelumnya, kita telah meringkas makna asali kitab Yosua sebagai berikut. Kitab Yosua ditulis tentang kemenangan gemilang Israel, warisan suku-suku Israel, serta kesetiaan pada perjanjian Allah di masa Yosua untuk mengulas tantangan serupa yang dihadapi oleh generasi berikut. Seperti sudah kita pelajari, kitab Yosua ditulis untuk bangsa Israel yang mungkin saja hidup di masa hakim-hakim, atau di masa kerajaan, atau bahkan dalam masa pembuangan ke Babel. Kitab ini didesain untuk memandu bangsa Israel di masa perjanjian lama yang terus menghadapi banyak tantangan dalam upaya mereka mengejar kemenangan gemilang, memperoleh warisan suku-suku mereka, dan juga memperbarui kesetiaan mereka pada perjanjian Allah. Pembagian utama pertama dari kitab Yosua adalah pasal 1 sampai pasal 12 yang menyampaikan pesan pada para pembaca asli kitab ini tentang tantangan-tantangan yang terkait dengan peperangan. Untuk menyampaikan pesan tersebut, kitab Yosua menampilkan kemenangan gemilang Israel yang meluas hingga ke seluruh Kanaan. Pasal-pasal ini terbagi dalam 3 bagian. Persiapan Israel menuju kemenangan di pasal ke-1, kemenangan-kemenangan awal Israel atas 2 kota di pasal 2 sampai pasal 8, serta kemenangan-kemenangan Israel yang berikutnya dalam menghadapi 2 aliansi di pasal 9 sampai pasal 12. Pelajaran kita tentang kemenangan gemilang Israel ini akan mengulas ketiga bagian tersebut secara lebih seksama. Kemudian, pelajaran ini kita tutup dengan beberapa ulasan tentang penerapan Kristiani dari kitab ini. Mari kita lihat dulu persiapan Israel menuju kemenangan. Waktu hanya memungkinkan kita untuk melihat dengan singkat 2 aspek dari persiapan Israel menuju kemenangan. Pertama adalah struktur dan isi bagian tersebut dalam kitab ini. Kemudian, beberapa aspek dari makna asali bagian ini. Jadi, mari kita mulai dengan ringkasan struktur dan isi kitab ini. Kitab Yosua dibuka dengan tibanya bangsa Israel di dataran Moab, di sebelah timur Sungai Yordan, daerah yang sering disebut Transyordania, yang berarti seberang Sungai Yordan. Daerah ini sangat subur, sehingga berdasarkan kitab Bilangan pasal 32, suku Ruben, Gad, dan suku Manasye yang setengah meminta izin Musa untuk menempati dan berdiam di tanah itu. Akan tetapi pada pembukaan kitab ini, Allah memerintahkan Yosua bersiap untuk memimpin Israel maju ke barat untuk meraih kemenangan atas wilayah Kanaan. Daerah ini kerap disebut Cisjordania, yang artinya di sebelah Sungai Yordan. Bagian yang mengutarakan persiapan Israel untuk meraih kemenangan ini terbagi dalam 3 langkah yang menunjukkan rantai komando yang sepatutnya diambil dalam seluruh pertempuran di kitab Yosua. Kita pertama kali membaca perintah Allah pada Yosua dalam pasal 1 ayat 1 sampai 9.
di ayat 2, Tuhan Allah memerintahkan Yosua, "Bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini." Lalu sebanyak 3 kali dalam ayat 6, ayat 7, dan ayat 9, Allah berfirman pada Yosua, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu." Kemudian penulis kitab Yosua menghadirkan perintah Yosua sebagai respons atas perintah Tuhan. Di pasal 1 ayat 10-15, Yosua memerintahkan Israel untuk bersiap-siap. Di ayat 11, Yosua memerintahkan para perwiranya untuk menginstruksikan bangsa Israel, "Sediakanlah bekalmu." Kemudian di ayat 14, secara khusus, Yosua memberi perintah pada suku-suku Transyordania agar semua pahlawan yang gagah perkasa haruslah menyeberang. Terakhir, penulis kitab Yosua mencatat ketaatan Israel terhadap Yosua di pasal 1 ayat 16-18. Pada ayat ke-16, suku-suku secara bulat menyerahkan diri mereka ke dalam pelayanan yang setia dengan menjawab Yosua, "Kemanapun kami akan kau suruh, kami akan pergi." Dengan mengingat struktur 3 lapis dari persiapan Israel meraih kemenangan ini, maka kita perlu mengulas makna asalinya. Mengapa penulis kitab Yosua memulai kitabnya dengan cara demikian? Tidak sulit untuk melihat kitab Yosua yang dibuka dengan gambaran positif berupa persiapan Israel untuk menaklukkan Kanaan. Perintah Tuhan begitu terarah dan meyakinkan. Yosua lalu memanggil seluruh suku untuk mematuhinya. Kemudian, tidak ada tanda keraguan dari satu orang Israel pun untuk maju ke medan pertempuran. Jelas terlihat bahwa pembaca asli kitab Yosua menghadapi banyak musuh di hadapan mereka, sehingga mereka perlu mengikuti contoh Yosua dan bangsa Israel dalam menanggapi perintah Tuhan Allah. Jika kita telah pasal ini lebih mendalam, kita akan menemukan bahwa penggambaran positif penulis ditunjukkan dalam 5 tema yang muncul terus-menerus dalam kitab ini. Tema pertama terdapat dalam catatan persiapan menuju kemenangan di pasal 1. Penulis kitab Yosua menekankan otoritas ilahi di belakang persiapan Israel. Adegan pembuka adalah perintah Tuhan Allah di ayat ke-1, yaitu, "Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua." Pernyataan ini menetapkan otoritas Tuhan Allah di belakang seluruh perintah Yosua. Kemudian, dalam alur yang sama, Tuhan Allah memberi wewenang pada Yosua sebagai penerus Musa, sebagaimana firman Allah dalam ayat ke-5. "Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau." Kita juga melihat tema ini mendapat sorotan dalam ketaatan Israel saat seluruh bangsa Israel menjawab di ayat 17, "Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu." Pembaca asli kitab Yosua harus meresapi persiapan kemenangan Israel ke dalam hati mereka karena Tuhan beserta Yosua, pengganti Musa yang Allah tetapkan, yang adalah pemimpin dan yang mengarahkan peristiwa ini. Dalam tema kedua, persiapan Yosua menuju kemenangan juga menggarisbawahi tentang pentingnya perjanjian Allah. Kita lihat adegan pembuka kitab ini berupa perintah Allah pada Yosua di ayat 6. "Engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka." Perikop ini memberi kiasan perbandingan atau alusi pada perjanjian Allah dengan Israel dalam 2 cara. Pertama, Israel tidak sekedar menerima tanah Kanaan, tapi mewarisi tanah itu, sesuai kata kerja Ibrani Nachal. Dalam kitab Ulangan, tanah Kanaan dideskripsikan sebagai milik dan pusaka bangsa Israel sebanyak hampir 30 kali dan lebih dari 40 kali dalam kitab Yosua. Kedua,
Di ayat yang sama kita baca, Allah bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikan tanah itu pada mereka. Ayat ini merujuk pada Kejadian pasal 15, ketika Allah membuat perjanjian dengan Abraham, atau Abram pada saat itu, untuk memberikan tanah Kanaan pada keturunannya. Perjanjian Allah dengan leluhur Israel menetapkan bahwa tanah Kanaan merupakan milik bangsa Israel berdasarkan perjanjian Allah. Bukan hanya bagi bangsa Israel di masa Yosua, namun juga bagi bangsa Israel yang hidup sebagai pembaca asli dari kitab Yosua. Atas alasan inilah mereka mampu untuk maju dengan berani dan teguh di zaman mereka seperti yang Tuhan Allah telah perintahkan Yosua. Pada tema ketiga, penulis kitab Yosua memberikan keterangan yang jelas bahwa menaati standar hukum Musa merupakan hal penting bagi setiap generasi Israel untuk meraih kemenangan dalam peperangan dan memperoleh kepemilikan atas tanah perjanjian. Pada ayat ke-7 dari adegan pembuka kitab Yosua, Tuhan Allah memerintahkan Yosua, "Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi." Sebagaimana kisah penaklukan Yosua terus menggambarkan perspektif penting dalam seluruh konflik yang mereka hadapi, yaitu ketaatan pada hukum Musa akan memimpin pada kemenangan, sedang ketidaktaatan akan membawa mereka menuju kekalahan. Pada tema keempat, persiapan Yosua untuk meraih kemenangan menunjukkan bahwa kuasa supernatural Allah adalah faktor yang membuat penaklukan Kanaan menjadi mungkin. Adegan pembuka berupa perintah Allah menyoroti tema ini ketika Tuhan Allah berfirman pada Yosua dalam ayat ke-5, "Aku akan menyertai engkau." Tema ini kemudian diulang di ayat 9 ketika Allah berfirman pada Yosua, "Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi." Seperti juga perikop seperti 2 Tawarikh pasal 20 ayat 17 mengindikasikan bahwa pernyataan Tuhan Allah beserta umatnya dalam konteks pertempuran berarti Allah berperang bersama dan untuk mereka dengan kuasa supernatural Allah. Selain itu, hal yang sama juga muncul pada adegan ketaatan Israel dalam Yosua pasal 1 ayat 17 ketika seluruh suku Israel menjawab Yosua dengan antusias, "Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau seperti ia menyertai Musa." Sebagai akibatnya, penaklukan Israel bukanlah urusan manusia. Tidak ada satu generasi pun dari bangsa Israel yang maju ke medan pertempuran dengan kekuatan sendiri. Hanya jika Tuhan Allah bertempur bersama dan untuk Israel, mereka dapat berharap keberhasilan. Dalam Yosua pasal 1 ayat 5, Tuhan Allah menjanjikan Yosua bahwa Dia akan selalu menyertai Israel saat mereka maju menaklukkan tanah Kanaan. Kemudian tentu saja hal yang paling nyata adalah penyertaan Tuhan Allah dalam setiap bentuk dan cara selalu merupakan hal paling baik bagi kita. Akan tetapi ada hal lain yang lebih besar karena istilah ini bicara tentang perang suci dan tentara dengan kuasa Tuhan. Saya adalah salah satu cendekiawan Perjanjian Lama yang memahami Keluaran pasal 3 dan Keluaran pasal 6 sebenarnya mengajarkan bahwa nama Yahweh adalah singkatan dari Yahweh Tuhan semesta alam. Jadi nama Yahweh ini, nama Perjanjian Lama untuk Allah, mengandung arti Tuhan yang bertarung untuk umatnya. Jadi, Emmanuel merupakan kelanjutan tema tersebut. Saya pikir Tuhan Allah tidak hanya hadir untuk membantu dan menyemangati mereka, tetapi Allah hadir bersama mereka sebagai Tuhan Allah yang memimpin bala tentara surga. Jadi yang perlu dilakukan Yosua dan seluruh bangsa Israel adalah mengikuti pimpinan Tuhan Allah dan Tuhan yang akan berperang bagi mereka. Sekali lagi, ini merupakan tema yang menonjol di sepanjang kitab Yosua. Jadi esensinya adalah janji bahwa Tuhan Allah tidak cuma bersama mereka, tapi juga Tuhan Allah akan berperang untuk mereka. Pada tema kelima, pasal pembuka Yosua menghadirkan pentingnya partisipasi dari seluruh bangsa Israel. Seperti telah kami sebutkan sebelumnya,
perintah Yosua secara langsung ditujukan pada suku-suku Transyordania di ayat 14 dengan berkata, "Semua pahlawan yang gagah perkasa haruslah menyeberang." Kemudian partisipasi seluruh bangsa Israel dalam penaklukan muncul kembali dalam adegan ketaatan Israel. Di ayat 18, bangsa Israel menjawab Yosua, "Setiap orang yang menentang perintahmu, dia akan dihukum mati." Seperti kita lihat di sepanjang kitab ini, penulis kitab Yosua menghadirkan satu pesan pada pembaca aslinya, bahwa jika mereka berharap untuk meraih keberhasilan penuh dalam seluruh konflik yang mereka hadapi setiap hari, maka seluruh bangsa Israel harus berdiri teguh sebagai satu bangsa. Setelah menyajikan penaklukan gemilang Yosua, diawali dengan persiapan ideal Israel untuk meraih kemenangan tersebut, maka penulis kitab Yosua beralih pada kemenangan awal Israel atas dua kota, yaitu Yeriko dan Ai. Kitab Yosua menggambarkan fase pertama dari penaklukan Kanaan oleh Yosua. Yosua memimpin 12 suku Israel menyeberang sungai Yordan dan berkemah di Gilgal. Kemudian dari Gilgal, Yosua memimpin Israel menuju kota Yeriko. Setelah menaklukkan Yeriko, mereka langsung menuju ke kota Ai. Setelah menaklukkan Ai, suku-suku Israel langsung masuk ke jantung tanah perjanjian, tepatnya di Gunung Gerizim dan Gunung Ebal. Di sana mereka merayakan keberhasilan awal tersebut dengan memperbarui perjanjian mereka dengan Allah. Kita akan melihat catatan kemenangan Israel atas dua kota ini dalam dua langkah. Pada langkah pertama, kita akan mensketsa struktur dan isi kitab ini. Kemudian di langkah kedua, kita akan meringkas makna asalinya. Mari kita mulai dengan struktur dan isi. Secara keseluruhan, catatan yang kita semua ketahui dari pertempuran di Yeriko dan Ai merupakan dua pertempuran yang saling bertolak belakang. Bagi penulis kitab Yosua, pelajaran ini sangat penting hingga menghabiskan lebih dari seperempat isi kitab ini. Seperti kita akan lihat, Yosua memimpin Israel menuju kemenangan atas dua kota tersebut. Akan tetapi, perjalanan menuju kemenangan tersebut sangat berbeda. Dalam pertempuran merebut Yeriko, seluruh aspeknya adalah ideal dan Allah memberkatinya dengan sangat gemilang. Namun kemenangan atas kota Ai hanya dapat diraih setelah Israel bertobat dari ketidaktaatan serius pada Tuhan Allah. Catatan kemenangan Israel atas kedua kota tersebut, seperti yang kita temui di pasal 2 sampai pasal 8, terbagi atas 3 bagian. Kota Yeriko dalam pasal 2 ayat 1 sampai pasal 6 ayat 27, kota Ai dalam pasal 7 ayat 1 sampai pasal 8 ayat 29, dan pembaruan perjanjian sebagai penutup dalam pasal 8 ayat 30 sampai 35. Mari kita lihat terlebih dahulu catatan kemenangan Israel atas Yeriko. Kisah Yeriko terbagi dalam 4 episode utama. Berawal di pasal 2 ayat 1 sampai 24 dengan pengintai utusan Yosua dan Rahab. Di episode ini, Yosua mengirim pengintai atau mata-mata untuk melakukan penyidikan atas kota tersebut. Mereka bertemu Rahab yang berbalik pada Allah Israel, melindungi para pengintai, dan menerima kepastian janji keamanan. Kemudian para pengintai kembali melapor ke Yosua dengan percaya diri bahwa Allah akan memberikan kemenangan pada Israel. Mengimbangi bagian awal ini, episode keempat dan terakhir menjadi penutup kisah Yeriko. Dalam pasal 6 ayat 22-27, narasi kembali ke para pengintai atau mata-mata Yosua dan Rahab. Di episode ini, Yosua memerintahkan para pengintainya untuk menghormati sumpah perlindungan mereka untuk Rahab. Akhirnya, Rahab beserta seisi rumahnya diadopsi ke dalam bangsa Israel.
Dengan mengawali dan mengakhiri episode ini pada kisah Rahab beserta para pengintai, maka penulis kitab Yosua menggambarkan semua peristiwa dalam pasal 2 sampai pasal 6 sebagai satu bagian dari pertempuran Yeriko. Kemudian, Ibrani pasal 11 ayat 31 dan Yakobus pasal 2 ayat 25 mengingatkan bahwa kita harus mengingat betapa iman Rahab yang telah dia tunjukkan dengan ketaatannya telah melepaskan Rahab beserta keluarganya dari penghakiman Allah. Namun, ketika kita melihat episode ini dalam konteks yang lebih besar, kita dapat melihat bahwa penulis kitab Yosua juga menekankan hal lain bagi para pembaca aslinya. Kita mendapati 2 episode mujizat di sini. Kita membaca tentang penyeberangan mujizat Israel di Sungai Yordan di pasal 3 ayat 1 sampai pasal 5 ayat 12. Pasal-pasal ini diawali dengan persiapan upacara Israel di sisi timur Sungai Yordan yang menggarisbawahi kesetiaan mereka pada Allah dan perkenan Allah atas mereka. Kemudian, para imam dengan membawa tabut perjanjian menginjakkan kaki mereka ke sungai dan Sungai Yordan pun terbelah. Di setengah perjalanan, 12 orang meletakkan 12 batu peringatan di tengah-tengah sungai di sisi para imam. Kemudian semua orang pun menyeberang. Setelah penyeberangan berakhir, mereka memindahkan ke-12 batu itu ke tepi barat. Kemudian air Sungai Yordan tertutup kembali dan 12 batu peringatan tersebut ditempatkan di Gilgal. Sebagai penyeimbang dengan upacara pada awal episode ini, penulis kitab Yosua melaporkan upaya Yosua untuk menguduskan bangsa Israel dengan sunat. Kemudian, 4 hari berikutnya, orang Israel merayakan Paskah dan memakan hasil tanah Kanaan untuk pertama kalinya, bukan lagi memakan mana. Kemudian kita memasuki episode ketiga, mujizat kejatuhan Yeriko dalam pasal 5 ayat 13 sampai pasal 6 ayat 21. Untuk memperkenalkan pertempuran ini, penulis kitab Yosua memulainya dengan satu sketsa misterius untuk menjelaskan kemenangan luar biasa yang akan terjadi. Ketika Yosua sampai di Yeriko, ia bertemu sesosok malaikat. Dan di pasal 5 ayat 13, Yosua mengajukan satu pertanyaan penting. Kawankah engkau atau lawan? Di ayat ke-14, malaikat tersebut menjawab, bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang. Ketika Yosua merendahkan dirinya, malaikat tersebut menyuruh Yosua melepas alas kakinya karena ia berdiri di tempat kudus. Dengan peristiwa ini, malaikat tersebut memberi jaminan pada Yosua atas dukungan bala tentara surga atas Israel. Setelah sketsa ini, Allah kemudian memberi perintah untuk menyerbu Yeriko, suatu operasi militer yang sepenuhnya tergantung pada dukungan tentara surgawi. Bangsa Israel harus berbaris mengelilingi kota Yeriko sebanyak 1 kali selama 6 hari berturut-turut, dengan para imam berjalan di depan mereka membawa tabut perjanjian. Pada hari ke-7, mereka harus mengelilingi kota tersebut sebanyak 7 kali. Kemudian, para imam meniup trompet mereka, memanggil pasukan malaikat untuk maju bertempur. Setelah itu, orang-orang Israel harus berteriak dan mereka hanya boleh bergerak maju setelah tembok kota tersebut runtuh secara ajaib. Israel pun mematuhi seluruh perintah Tuhan Allah ini. Perlu untuk disebutkan bahwa ada satu ciri dalam kisah ini yang selalu muncul dalam seluruh penaklukan Yosua. Menurut pasal 6 ayat 17, Yosua memerintahkan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Kata dikhususkan merupakan terjemahan kata kerja bahasa Ibrani haram. Seperti telah kita sebutkan sebelumnya, istilah ini beserta kata bendanya herem memiliki konotasi tindakan pujian penyembahan. Di luar konteks peperangan, dalam perikop seperti Imamat pasal 27 ayat 28, terminologi yang sama digunakan bagi orang-orang
hewan, atau tanah yang dikhususkan untuk pelayanan pujian penyembahan. Dalam konteks peperangan seperti di kitab Yosua, istilah ini merujuk pada membunuh hewan, orang, dan membaktikan logam mulia terpilih dan sejenisnya untuk kemah suci. Guna memahami hal ini sebagai tindakan pujian penyembahan, kita perlu ingat bahwa adalah hal yang lumrah bagi pasukan, termasuk pasukan Israel, untuk memperkaya diri mereka dengan harta rampasan dan budak yang mereka peroleh dalam pertempuran. Namun dalam perikop seperti Ulangan pasal 20 ayat 16, Tuhan Allah memerintahkan dengan pengecualian langka, seperti Rahab, agar seluruh penduduk Kanaan dibaktikan padanya sebagai tindakan pujian penyembahan. Dengan melakukan hal tersebut, Israel dengan ucapan syukur mengakui kemenangan mereka sebenarnya adalah kemenangan Tuhan Allah. Setelah kemenangan di Yeriko, penulis kitab Yosua melanjutkan kemenangan Israel atas kota Ai di pasal 7 ayat 1 sampai pasal 8 ayat 29. Episode kota Ai terbentang dalam 3 langkah. Pada langkah pertama, kita menemukan deskripsi singkat dari kekalahan Israel di Ai dalam pasal 7 ayat 1 sampai 5. Dalam cerita ini, para pengintai dengan ceroboh memberi masukan pada Yosua bahwa menaklukkan kota Ai adalah mudah. Akibatnya Yosua hanya mengirimkan sebagian pasukannya untuk menyerang Ai. Kita juga belajar tentang seseorang bernama Achan yang secara diam-diam menyimpan barang rampasan dari Yeriko, bukannya mempersembahkan harta rampasan itu pada Tuhan Allah. Jadi di bawah penghakiman Tuhan Allah, sebanyak 36 orang Israel terbunuh di Ai dan selebihnya dipukul mundur. Pada langkah kedua, dari pasal 7 ayat 6 sampai 26, kita membaca pertobatan bangsa Israel. Yosua meratap pada Allah dan Tuhan Allah menyingkapkan penyebab kekalahan Israel. Menurut pasal 7 ayat 11, dosa Achan begitu menjijikkan sehingga Allah menyatakan, orang Israel melanggar perjanjianku. Kemudian Tuhan Allah memberi perintah untuk mencari Achan. Ketika Achan mengaku dosa, maka Achan beserta keluarga dan semua miliknya harus dikhususkan untuk dimusnahkan sesuai perintah Allah. Perintah serupa yang Allah berikan berupa pemusnahan orang-orang Kanaan adalah karena dosa keji mereka telah terimbas pada keluarga Israel ini. Dosa Achan sedemikian rusak karena Tuhan Allah telah memerintahkan seluruh orang Israel pada saat mereka menaklukkan Yeriko untuk mempersembahkan semuanya pada Tuhan. Jadi, yang Achan lakukan bukan hanya mengambil barang yang bukan miliknya, tapi barang milik Tuhan. Hal yang ia lakukan sangat keji. Lalu hal ini pun tragis karena perjanjian dengan Allah bukanlah perjanjian individu dengan Israel saja. Jika demikian, maka kita berpikir secara individualistis. Sehingga sulit bagi kita untuk memahami bahwa kita saling bertanggung jawab satu sama lain. Ketika Achan berbuat dosa, maka itu bukan hanya dosanya Achan pribadi saja. Namun dosa itu berdampak pada seluruh bangsa Israel, karena Achan adalah bagian dari komunitas dalam iman. Jadi saya pikir hal ini tidak hanya berlaku di perjanjian lama saja, namun juga berlaku di perjanjian baru. Jika kita memahami bahwa kita saling terhubung, dan satu hal yang dikerjakan oleh satu orang akan terimbas pada seluruh tubuh. Itulah hal yang terjadi dengan Achan dan dosa yang ia lakukan. Langkah ketiga yang dapat kita temukan di pasal 8 ayat 1 sampai 29 menunjukkan hasil pertobatan Israel. Kemenangan bangsa Israel atas Ai. Di sini akan kita temukan pola yang akrab dengan kita. Allah memerintahkan Yosua untuk mempersiapkan penyergapan. Kemudian Yosua memerintahkan orang Israel melakukannya sesuai perintah Allah.
Orang Israel pun mematuhinya. Ketika pertempuran terjadi, Allah pun memberikan kemenangan pada Israel dengan intervensi supernatural. Setelah keberhasilan di Yeriko dan Ai, catatan kemenangan Israel atas dua kota tersebut ditutup dengan pembaruan perjanjian di pasal 8 ayat 30 sampai 35. Sesuai perintah Musa dalam kitab Ulangan, pasal 11 ayat 29, Israel merayakan selesainya bagian pertama penaklukan tanah perjanjian dengan pergi ke jantung tanah perjanjian di Gunung Ebal dan Gunung Gerizim. Dibacakanlah seluruh hukum Musa di hadapan seluruh Israel. Kemudian seluruh bangsa itu memperbarui komitmen mereka untuk mematuhi perjanjian dengan Allah. Dengan tetap mengingat struktur dan isi dari kemenangan Israel atas dua kota tersebut, maka mari kita beranjak mengulas makna asali dari pasal-pasal tersebut. Kendati pun pembaca asli kitab Yosua menghadapi situasi berbeda daripada yang Yosua hadapi, penulis kitab Yosua mengangkat kisah Yeriko sebagai teladan yang harus mereka ikuti sesuai dengan zaman mereka. Penulis kitab Yosua juga menampilkan Ai sebagai pelajaran untuk melakukan koreksi jika mereka gagal dalam pertempuran sebagai akibat pelanggaran terhadap perintah Tuhan Allah. Kemudian, perayaan besar dari pembaruan perjanjian menegaskan bahwa anugerah Allah dalam pertempuran selayaknya menggerakkan para pembaca asli kitab ini untuk merayakan keberhasilan mereka dengan memperbarui komitmen pada perjanjian Allah. Untuk dapat memberi dampak yang dikehendaki pada pembacanya, penulis kitab Yosua sekali lagi menggarisbawahi 5 tema utama dalam catatan tentang kemenangan Israel atas Yeriko dan Ai. Pada tema pertama, ia menekankan otoritas ilahi di belakang seluruh peristiwa tersebut. Dalam catatannya tentang penyeberangan sungai Yordan, kita membaca kalimat berikut dalam pasal 3 ayat 7. Tuhan berfirman kepada Yosua. Sekali lagi, pernyataan ini menekankan otoritas Allah atas segala yang Yosua perintahkan pada orang Israel untuk mereka lakukan. Kemudian pada mujizat kejatuhan Yeriko dalam pasal 6 ayat 2, kita sekali lagi mendapati kalimat, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua. Untuk menekankan otoritas ilahi, penulis kitab Yosua juga menegaskan posisi Yosua sebagai penerus Musa. Dalam mujizat penyeberangan sungai Yordan di pasal 4 ayat 14, Israel merasa gentar terhadap Yosua, seperti mereka takut kepada Musa seumur hidupnya. Dalam pasal 4 ayat 23, kita baca bahwa Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan, seperti yang telah dilakukan Tuhan Allahmu dengan Laut Teberau. Kemudian, dalam mujizat kejatuhan Yeriko di pasal 5 ayat 15, seorang malaikat memerintahkan Yosua, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Sama seperti perintah Allah pada Musa dalam Keluaran pasal 3 ayat 5. Berikutnya, dalam catatan penaklukan kota Ai, Israel pada awalnya gagal untuk sepenuhnya taat melayani Allah. Namun begitu Israel bertobat dari kesalahannya, seperti yang kita baca di pasal 7 ayat 10, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua. Kalimat berfirmanlah Tuhan kepada Yosua juga muncul pada saat kemenangan Israel atas Ai di pasal 8 ayat 1 dan ayat 18. Sekali lagi, penulis kitab Yosua menekankan bahwa pencatatan seluruh peristiwa ini bertujuan untuk menunjukkan pada pembaca aslinya bahwa bangsa Israel dipimpin oleh Tuhan Allah sendiri dan juga oleh Yosua selaku penerus Musa. Pada tema kedua, catatan kemenangan Israel atas dua kota ini juga meneguhkan kembali perjanjian Allah yang telah menetapkan Kanaan sebagai tanah air Israel. Dalam perayaan setelah penyeberangan sungai Yordan di pasal 5 ayat 6, tanah Kanaan disebut sebagai
negeri yang dijanjikan Tuhan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Kemudian paralel dengan jalinan peristiwa ini, Rahab berkata pada para pengintai atau mata-mata Yosua di dalam pasal 2 ayat 9, Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu. Para pengintai yang melapor ke Yosua pun dengan yakin berkata dalam pasal 2 ayat 24, Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita. Sejalan dengan alur ini juga, dalam pasal 6 ayat 16, saat kejatuhan Yeriko, Yosua memerintahkan pasukan Israel untuk bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Rujukan pada perjanjian Allah ini dirancang untuk meyakinkan para pembaca asli kitab Yosua akan jaminan ilahi yang mereka miliki atas tanah perjanjian, apapun kondisi yang sedang mereka hadapi. Pada tema ketiga, kemenangan Israel atas dua kota tersebut juga menegaskan bahwa ketaatan pada standar hukum Musa adalah hal penting untuk meraih kemenangan dalam setiap pertempuran. Catatan tentang penyeberangan sungai Yordan di pasal 4 ayat 10 menyatakan pada kita bahwa para imam memimpin Israel sesuai dengan segala yang diperintahkan Musa. Yosua pasal 4 ayat 12 juga mencatat bahwa seluruh suku Israel mengatur penyeberangan mereka sesuai seperti yang dikatakan Musa kepada mereka. Kemudian di pasal 5 ayat 2, Yosua menyunat bangsa Israel sesuai dengan hukum Musa. Lalu dalam pasal 5 ayat 10, Israel merayakan Paskah pada hari yang sesuai dengan ketetapan Musa. Sejalan dengan ini, pada catatan penutup dari kisah para pengintai Yosua dengan Rahab di pasal 6 ayat 22, Yosua memerintahkan para pengintai untuk memperlakukan Rahab seperti yang telah kamu janjikan dengan bersumpah kepadanya, sesuai dengan standar ketetapan hukum Musa. Juga di pasal 6 ayat 24, penulis kitab Yosua menunjukkan bahwa kota itu, yaitu Yeriko, dan segala sesuatu yang ada di dalamnya, dibakar mereka dengan api, sesuai perintah Musa pada bangsa Israel dalam kitab Ulangan. Begitu pula ketidaktaatan pada hukum Musa menjelaskan kekalahan di Ai. Pada pasal 7 ayat 1 kita pelajari bahwa orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu, merupakan pembangkangan langsung terhadap hukum Musa. Kemudian dalam pasal 7 ayat 15, Yosua memimpin pertobatan Israel dengan menekankan bahwa Akan telah melanggar perjanjian Tuhan. Kemudian Tuhan Allah sendiri mendeklarasikan akibat dari ketidaktaatan di pasal 7 ayat 13 ketika Allah berkata bahwa Israel tidak akan bertahan melawan musuh-musuhnya sampai mereka memperbaiki kesalahan Akan. Hal ini sedemikian penting sampai ditegaskan kembali di pasal 22 ayat 20. Penulis kitab Yosua menjelaskan bahwa murka Allah jatuh pada seluruh bangsa Israel karena akan berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan. Tentu saja, begitu Israel memperbaiki pelanggaran Akan, maka kekalahan pun berubah menjadi kemenangan. Pandangan ini mendapat penekanan sekali lagi dalam pembaruan perjanjian setelah kemenangan-kemenangan Israel. Dalam pasal 8 ayat 31, Israel melakukan seperti yang diperintahkan Musa, hamba Tuhan, kepada orang Israel untuk mempersiapkan mezbah dari batu-batu yang tidak dipahat, menurut apa yang tertulis dalam kitab hukum Musa. Kemudian dalam pasal 8 ayat 32, Yosua menulis salinan hukum Musa di atas batu tersebut. Juga menurut pasal 8 ayat 33, orang Israel mengatur barisan mereka seperti yang dahulu diperintahkan oleh Musa. Fokus pada hukum Musa ini menunjukkan bahwa baik kekalahan atau kemenangan bagi pembaca asli kitab Yosua
merupakan hasil dari ketaatan atau ketidaktaatan pada hukum Musa. Seluruh kitab Yosua mengandung pengajaran yang kuat tentang ketaatan pada hukum Allah atau hukum Musa. Dari awal hingga akhir kitab Yosua, seluruhnya berisi undangan untuk taat pada Tuhan Allah, serta menunjukkan hasil dari ketaatan pada Allah. Itulah sebabnya, mulai dari awal kitab ini di pasal 1 ayat 8 kita lihat bahwa janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Pada tema keempat, kemenangan Israel atas dua kota tersebut menekankan kuasa supernatural Allah. Tema ini muncul berulang kali di pasal ini yang berujung pada kejatuhan Yeriko. Dalam episode pertama yang melibatkan Rahab dan para pengintai Yosua, Rahab pun mengakui di pasal 2 ayat 9 bahwa kengerian terhadap kamu, yaitu Israel, telah menghinggapi kami. Kemudian di pasal 2 ayat 24, para pengintai menegaskan kembali, bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar ketakutan menghadapi kita. Perikop seperti Ulangan pasal 11 ayat 22-25 mengindikasikan bahwa Allah kerap memamerkan kuasa supernaturalnya terhadap musuh-musuh Israel yang membuat mereka gemetar dan takut. Selain itu, Allah mendeklarasikan pada Yosua saat bangsa Israel menyeberang sungai Yordan dalam pasal 3 ayat 7 bahwa Aku akan menyertai engkau. Sebagaimana kita telah sebutkan sebelumnya, pernyataan ini memberi indikasi bahwa Allah bertempur di pihak Israel dengan kuasa supernatural yang hebat. Dalam pasal 3 ayat 10, Yosua mendeklarasikan firman Allah tersebut pada bangsa Israel dengan mengatakan, Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu. Kemudian di pasal 5 ayat 1, kita lihat betapa luar biasanya karya Allah hingga orang-orang Kanaan menjadi tawar hati dan ketakutan. Hampir seluruh dimensi kejatuhan Yeriko menggambarkan tema ini yang sangat jelas terlihat di pasal 6 ayat 20 ketika runtuhlah tembok Yeriko itu oleh kuasa supernatural Allah. Maka tidak heran jika penulis kitab Yosua menutup catatan tentang para pengintai Yosua dan Rahab dalam pasal 6 ayat 27 dengan menyatakan, dan Tuhan menyertai Yosua. Seperti telah kita duga, kuasa supernatural Allah tidak terlihat pada tahap awal kekalahan Israel di kota Ai. Malahan, di pasal 7 ayat 5 kita baca, tawarlah hati bangsa Israel itu. Bukannya orang Kanaan yang tawar hati karena ketakutan. Tatkala Allah memanggil Israel untuk bertobat dalam pasal 7 ayat 12, Tuhan Allah berfirman pada Yosua, Aku tidak akan menyertai kamu lagi sampai mereka memperbaiki kesalahan Achan. Setelah bangsa Israel menyelesaikan kesalahan Achan, barulah sekali lagi Tuhan Allah menunjukkan kuasa supernaturalnya dalam kemenangan atas kota Ai. Di pasal 8 ayat 18 Allah memerintahkan Yosua, acungkanlah lembing yang ada di tanganmu ke arah Ai. Maka Israel pun memenangkan pertempuran. Di sepanjang pasal-pasal ini, penulis kitab Yosua menggunakan dua kemenangan awal Yosua untuk menyatakan pada pembaca aslinya bahwa mereka tidak akan mampu memenangkan pertempuran dengan hanya kekuatan manusia semata. Kemenangan akan diperoleh hanya lewat kuasa supernatural Allah. Pada tema kelima, kemenangan Israel atas Yeriko dan Ai menekankan pentingnya partisipasi seluruh bangsa Israel dalam meraih kemenangan. Pada episode penyeberangan sungai Yordan dalam pasal 3 ayat 1 dan ayat 17,
kita melihat bahwa seluruh bangsa Israel ikut menyeberang bersama Yosua. Dalam pasal 4 ayat 14 kita baca, Tuhan membesarkan nama Yosua di mata seluruh orang Israel. Tentu saja kita lihat ke-12 orang di pasal 4 ayat 4 dan 12 batu di pasal 4 ayat 8, ayat 9 dan ayat 20 mewakili 12 suku Israel. Selain itu, menurut pasal 5 ayat 8, seluruh bangsa Israel disunat di Gilgal. Ketika tembok Yeriko runtuh, dalam pasal 6 ayat 3, Allah memerintahkan Yosua untuk berbaris mengitari tembok kota itu bersama semua prajurit. Sekali lagi, perbedaan mencolok terlihat jelas dalam kekalahan Israel di Ai. Dalam pasal 7 ayat 3, para pengintai menyarankan Yosua tidak usah seluruh bangsa itu pergi. Sampai ketika bangsa Israel bertobat, barulah penulis kitab Yosua menyatakan keterlibatan semua orang Israel di pasal 7 ayat 23. Juga di pasal 7 ayat 24 dan 25, seluruh Israel turut serta dalam penghukuman terhadap Achan. Seperti dapat kita duga, bahwa dalam pembaruan perjanjian dengan Allah seperti yang tertulis di pasal 8 ayat 33, seluruh orang Israel berdiri di hadapan Allah. Cara penulis kitab Yosua menekankan keterlibatan seluruh bangsa Israel di bagian ini dengan sangat gamblang menjelaskan bahwa setiap generasi dari semua suku Israel harus siap terlibat bersama-sama dalam setiap pertempuran. Kini, setelah kita mengulas catatan kemenangan Israel, mulai dari persiapan Israel menuju kemenangan, sampai pada kemenangan Israel atas dua kota Yeriko dan Ai, mari kita berlanjut ke kemenangan Israel berikutnya melawan dua aliansi. Penulis kitab Yosua punya beberapa pilihan cara yang berbeda untuk menggambarkan langkah Yosua berikutnya dalam penaklukan tanah perjanjian. Namun, ia memilih untuk berfokus pada perluasan operasi militer Yosua, mulai dari penaklukan dua kota hingga penaklukan atas dua daerah, yaitu daerah selatan dan daerah utara dari tanah perjanjian. Seperti kita akan lihat, bagian kitab ini secara khusus sangat relevan dengan kebutuhan para pembaca aslinya, karena menampilkan penaklukan Yosua yang mencakup seluruh bagian tanah yang telah Allah janjikan bagi Israel. Sebelum kitab Yosua sampai di bagian ini, penaklukan Israel telah membawa bangsa ini dari Transyordania ke Yeriko, ke Ai, sampai ke dua gunung, yaitu Ebal dan Gerizim. Namun di bagian ini, penulis kitab Yosua mengemukakan terbentuknya dua aliansi untuk melawan Yosua di seluruh tanah Kanaan. Satu di selatan, dan satu lagi di utara. Dalam menelaah kemenangan Israel terhadap dua aliansi tersebut, kita akan sekali lagi melihat sekilas struktur dan isi, kemudian berlanjut ke makna asali dari bagian ini. Mari kita mulai dengan ringkasan struktur dan isi dari bagian ini. Kemenangan Israel atas dua aliansi yang terdapat di pasal 9 sampai pasal 12 dapat membingungkan kita karena pasal-pasal ini memuat aneka ragam pembahasan. Akan tetapi, jika kita amati dengan seksama bagian ini, kita akan mendapati ternyata bagian itu terbagi dalam 4 bagian utama. Babak pertama terdapat di pasal 9 ayat 1 dan 2, memberi kita ikhtisar atau ringkasan singkat tentang dua aliansi yang angkat senjata melawan Israel. Secara singkat, babak ini berisi pengantar bagi seluruh peristiwa yang terjadi di pasal-pasal berikutnya. Oleh karena perikop ini menyebutkan bahwa raja-raja di sebelah barat sungai Yordan
bergabunglah mereka dengan seia sekata untuk memerangi Yosua dan orang Israel. Babak keempat dan terakhir dari catatan aliansi ini terdapat di pasal 11 ayat 16 sampai pasal 12 ayat 24, menyeimbangkan babak pengantar dengan memberi ringkasan 2 rangkap dari kemenangan Israel. Di awal, di pasal 11 ayat 16 sampai 23, memusatkan perhatian pada kemenangan mutlak di daerah selatan dan utara dari Cisjordania. Laporan ini menekankan bahwa Yosua mematuhi perintah Allah untuk menghancurkan semua yang Allah perintahkan untuk dihancurkan. Laporan ini ditutup di ayat 23 dengan kata-kata berikut. Lalu amanlah negeri itu berhenti dari berperang. Selanjutnya dalam pasal 12 ayat 1 sampai 24, penulis kitab Yosua mengakhiri bagian ini dengan daftar raja-raja dan daerah-daerah yang ditaklukkan Israel, baik yang ada di Transjordania maupun di Cisjordania. Di antara 2 babak pembuka dan penutup ini, kita menemukan 2 babak utama. Babak pertama terdapat di pasal 9 ayat 3 sampai pasal 10 ayat 43 yang mencatat kemenangan Israel atas aliansi selatan. Pasal-pasal ini diawali dengan perjanjian yang penuh masalah dengan orang-orang Gibeon di pasal 9 ayat 3 sampai 27. Orang-orang Gibeon yang tinggal di jantung tanah Kanaan mengelabui bangsa Israel untuk membuat perjanjian damai dengan menyatakan bahwa mereka berasal dari luar tanah Kanaan. Kemudian, perjanjian damai ini memicu konflik berskala luas di bagian selatan dari tanah perjanjian. Konflik skala besar ini yang tercatat di pasal 10 ayat 1 sampai 15 berujung pada kemenangan awal Israel di daerah selatan. Dalam ayat-ayat ini, Raja Yerusalem membentuk aliansi dengan 5 raja di kawasan selatan untuk menyerang Gibeon yang kemudian meminta bantuan Yosua. Berdasarkan perjanjian antara Israel dan Gibeon, maka Israel berkewajiban untuk membantu Gibeon. Allah pun memberikan kemenangan secara ajaib pada Yosua dalam pertempuran awal untuk merebut wilayah selatan ini. Kemudian, dalam Yosua pasal 10 ayat 16-43, penulis menambahkan catatan ringkas kemenangan-kemenangan Yosua di beberapa tempat atas seluruh aliansi selatan. Seperti tertulis di pasal 10 ayat 40 bahwa Yosua mengalahkan seluruh negeri itu. Babak utama berikutnya ada di pasal 11 ayat 1-15. Di babak ini penulis kitab Yosua mengungkapkan kemenangan Israel atas aliansi utara. Babak ini memiliki pola yang sama dengan catatan kemenangan Yosua di selatan, hanya memiliki catatan yang lebih singkat. Di ayat 1-11, Raja Hazor mendirikan aliansi untuk melawan Israel. Jika kita baca dalam pasal 11 ayat 4, aliansi ini terdiri dari pasukan yang seperti pasir di tepi laut banyaknya, beserta sangat banyak kuda dan kereta. Akan tetapi, Allah kembali memberi kemenangan bagi Israel terhadap aliansi utara ini. Jadi, di pasal 11 ayat 12-15, kita menemukan ringkasan kemenangan mutlak Yosua atas seluruh wilayah utara. Dengan mengingat struktur dan isi dari kemenangan Israel atas 2 aliansi ini, mari kita sejenak membuat refleksi makna asali dari pasal-pasal ini. Seperti telah kita lihat, kemenangan Israel dalam pertempuran atas kota Yeriko dan Ai memberi banyak pengajaran bagi para pembaca asli kitab Yosua. Namun penulis kitab ini tahu bahwa para pembacanya yang hidup beberapa generasi setelah Yosua akan sangat mudah melupakan contoh-contoh ini. Yeriko dan Ai hanyalah kota kecil dengan jumlah musuh yang relatif kecil. Sedangkan pembaca asli kitab Yosua sedang menghadapi musuh yang kuat dengan jumlah yang besar.
Jadi, untuk memberi semangat membaca aslinya dalam menghadapi situasi mereka, penulis kitab Yosua mengarahkan perhatian mereka pada kemenangan skala besar Yosua melawan dua aliansi tersebut. Catatan kemenangan Israel atas dua aliansi ini menyoroti 4 atau 5 tema yang telah kita lihat bersama di pasal-pasal sebelumnya. Tema pertama adalah otoritas ilahi yang dapat kita lihat menyutradarai seluruh peristiwa yang terjadi. Contohnya, dalam kemenangan awal melawan aliansi selatan, seperti yang kita baca di pasal 10 ayat 8, bahwa berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, aku menyerahkan mereka kepadamu. Satu contoh lain ada di pasal 11 ayat 9 yang menyatakan pada kita bahwa dalam kemenangan Yosua atas aliansi utara, semua ia lakukan seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Di dalam seluruh pasal ini, senantiasa kita lihat penekanan atas kepemimpinan Yosua yang berdasarkan otoritas ilahi. Hal ini dilakukan agar para pembaca asli mengerti bahwa kemenangan besar Yosua melawan aliansi utara dan aliansi selatan memberikan mereka pedoman dalam menghadapi konflik di zaman mereka sendiri. Pada tema kedua, kemenangan atas dua aliansi ini juga memberi penekanan pada standar hukum Musa. Sebagai contoh, dalam kisah perjanjian damai dengan orang Gibeon yang kita baca di pasal 9 ayat 14, orang Israel dikelabui karena mereka tidak meminta keputusan Tuhan. Dengan demikian, mereka menunjukkan ketidaktaatan pada Tuhan dengan tidak meminta tuntunan para imam, sebagaimana perintah Musa dalam Ulangan pasal 17 ayat 9. Namun, dalam Yosua pasal 9 ayat 20, Yosua menaati hukum Musa dengan menjunjung tinggi sumpah yang telah kita ikrarkan itu kepada mereka, yaitu orang-orang Gibeon. Sebagai tambahan, dalam ikhtisar dari kemenangan Yosua di wilayah selatan, kita baca di pasal 10 ayat 40, ketika Yosua menumpas semua yang bernafas di wilayah selatan, ia mematuhi perintah Musa seperti yang diperintahkan Tuhan Allah Israel. Dalam cara yang sama, ketika Yosua menaklukkan aliansi utara di pasal 11 ayat 12, mereka ditumpasnya seperti yang diperintahkan Musa, hamba Tuhan itu. Selanjutnya dalam pasal 11 ayat 15, Yosua menumpas dan tidak ada sesuatu yang diabaikannya dari segala yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Terakhir, dalam kesimpulan singkat kemenangan Yosua di Kanaan yang tercatat di pasal 11 ayat 20, Yosua melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Tema ini mendapat sorotan karena setiap generasi dari bangsa Israel perlu diingatkan bahwa kemenangan pasti menjadi milik mereka hanya jika mereka taat dan setia pada hukum Musa. Ketaatan pada Taurat adalah kunci kemenangan mereka pada zaman mereka, sebagaimana hal itu telah terjadi pada masa Yosua. Di tema ketiga, kita sekali lagi belajar bahwa kemenangan Israel atas dua aliansi tersebut merupakan hasil dari kuasa supernatural Allah. Dalam kemenangan awal, seperti tertulis di pasal 10 ayat 10, kita lihat bahwa Tuhan Allah sendiri mengacaukan mereka, yaitu pasukan aliansi selatan, di depan orang Israel. Kemudian di ayat 11, Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit. Juga di ayat 13 kita baca, berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai Israel memenangkan pertempuran. Intervensi supernatural dari Allah ini membuat penulis kitab Yosua menyatakan ketakjubannya di ayat 14 dengan kalimat, yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Kemudian, ketika kemenangan atas aliansi selatan terus berlanjut, menurut pasal 10 ayat 21, kuasa Allah yang begitu dahsyat menyebarkan ketakutan sampai-sampai tidak ada seorang pun yang berani melemparkan kata-kata ancaman terhadap orang Israel.
Yosua pun dengan berani memprediksi di pasal 10 ayat 25, "Secara itulah akan dilakukan Tuhan kepada semua musuhmu." Penulis kitab Yosua kemudian memberi ringkasan penutup dalam pasal 10 ayat 42 dengan menyatakan, "Yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan Allah Israel." Tema kuasa supernatural Allah juga muncul dalam kemenangan Israel atas aliansi utara. Salah satunya adalah jaminan yang Tuhan Allah berikan pada Yosua dalam pasal 11 ayat 6, yaitu, "Aku menyerahkan mereka mati terbunuh semuanya kepada orang Israel." Kemudian dalam ringkasan kemenangan atas dua aliansi di pasal 11 ayat 20 kita baca, "Tuhan yang menyebabkan hati orang-orang itu menjadi keras, agar semua musuh Israel dapat dikalahkan." Penulis kitab Yosua sengaja menulis pengulangan tema untuk terus menegaskan para pembaca aslinya agar jangan pernah mengandalkan kekuatan mereka sendiri dalam menghadapi konflik. Harapan kemenangan mereka dalam menghadapi musuh-musuh hanyalah intervensi Allah di pihak mereka dengan kuasa supernaturalnya. Sepanjang catatannya tentang kemenangan Israel atas dua aliansi, penulis kitab Yosua juga menekankan tema keempat, yaitu partisipasi seluruh Israel. Dalam kemenangan awal di selatan dekat Gibeon yang tercatat di pasal 10 ayat 7, Yosua maju bertempur bersama dengan seluruh tentara yang bersama-sama dengan dia, semuanya pahlawan yang gagah perkasa. Kemudian, dalam pasal 10 ayat 15 kita pelajari bahwa seluruh orang Israel kembali dari pertempuran bersama Yosua. Dalam catatan kemenangan yang terus berlanjut atas seluruh wilayah selatan, pasal 10 ayat 21 menyebutkan bahwa seluruh bangsa itu ikut bersama Yosua. Juga di pasal 10 ayat 24, Yosua memanggil semua orang Israel berkumpul. Tema serupa juga mendapat penekanan karena ini adalah hal yang penting di pasal 10 ayat 29 sampai 38. Dalam perikop tersebut, penulis kitab Yosua sampai 5 kali mengulang kata-kata Yosua dengan seluruh Israel melakukan hal ini dan melakukan itu. Kemudian, seluruh babak ini ditutup dengan Yosua dengan seluruh Israel pulang ke perkemahan mereka dalam pasal 10 ayat 43. Dalam kemenangan atas aliansi utara, penulis kitab Yosua mencatat dalam pasal 11 ayat 7 akan adanya kesatuan antara Yosua dengan seluruh tentaranya. Penulis kitab Yosua tahu bahwa seluruh suku Israel kerap kali gagal bersatu sebagai satu bangsa. Oleh karenanya, ia menekankan berkat yang telah datang bagi Israel di masa Yosua ketika mereka bersatu teguh sebagai satu bangsa. Hal ini mengingatkan seluruh pembaca asli kitab Yosua untuk bersatu teguh dalam melawan musuh yang mereka hadapi di zaman mereka. Setelah kita melihat catatan kemenangan Israel, termasuk juga persiapan mereka untuk berperang, kemenangan atas dua kota, serta kemenangan atas dua aliansi, maka kini saatnya kita beralih pada bahasan terakhir dalam pelajaran ini, yaitu penerapan Kristiani atas catatan penaklukan Israel di masa Yosua ini. Sepanjang sejarah, banyak pengikut Kristus yang bermaksud baik telah melakukan hal-hal ekstrim dalam pendekatan mereka terhadap catatan penaklukan kitab Yosua ini. Beberapa dari mereka langsung menolaknya sebagai bagian perjanjian lama yang tidak ada hubungan sama sekali dengan kita sebagai pengikut Kristus. Sebagian lagi menggunakan bagian ini untuk membenarkan alasan mereka mengangkat senjata demi kepentingan Kristus. Namun, jika kita melihat pengajaran perjanjian baru tentang penggenapan penaklukan Israel oleh Yesus, maka kita dapat menemukan arah yang tepat untuk penerapan Kristiani dalam bagian kitab Yosua ini. Kita akan menelusuri arah penerapan Kristiani ini dengan memulainya dari semua yang telah kita telah bersama dalam pelajaran sebelumnya.
Kristus menggenapi penaklukan Israel dalam inaugurasi kerajaannya. Kristus terus menggenapinya dalam masa kesinambungan kerajaannya. Kemudian dia akan sepenuhnya memenuhi seluruh penggenapan itu dalam penyempurnaan kerajaannya. Mari kita lebih dulu melihat arti bagian ini dalam inaugurasi kerajaan Kristus. Secara keseluruhan, penaklukan Israel di masa Yosua mengungkapkan perkembangan yang signifikan dalam konflik yang terus berlanjut antara Allah dengan setan dan mereka yang melayaninya. Akan tetapi pada saat kedatangan Yesus yang pertama kali, Yesus beserta para rasul dan nabinya di abad pertama berhasil meraih perkembangan yang lebih jauh pada masa inaugurasi kerajaan ini. Kitab-kitab Injil dan kisah para rasul mengajarkan bahwa Yesus beserta seluruh rasulnya secara langsung berhadapan dan mengalahkan setan dan roh-roh jahat. Sebagaimana pernyataan Yesus dalam Lukas pasal 10 ayat 18 ketika para murid kembali dari mengusir setan, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit." Hal ini lebih dinyatakan lagi dalam perikop-perikop seperti Kolose pasal 2 ayat 15, Ibrani pasal 2 ayat 14-15, serta Efesus pasal 4 ayat 8, mengajarkan bahwa dengan kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus ke surga, maka setan dan roh-roh jahat telah dikalahkan. Yesus pun bergerak maju lebih jauh dari Yosua dengan membuka jalan bagi para rasulnya untuk terus melanjutkan pertempuran melawan setan, bahkan sampai ke tanah orang bukan Yahudi. Namun berbeda dengan Yosua, kedatangan Yesus yang pertama ini belum menjadi waktu Tuhan Allah untuk mengangkat senjata melawan manusia berdosa. Bahkan dalam Yohanes pasal 18 ayat 11, Yesus menegur Petrus yang melakukan kekerasan fisik. Sebaliknya, Yesus memperluas kemenangan Allah atas setan dan para pengikut setan dengan memberitakan dua sisi dari Injil atau kabar baik kerajaan surga. Yesus dengan tegas memperingatkan penghakiman Allah yang akan datang, namun juga menawarkan belas kasih pada semua orang yang berserah pada Allah. Para rasul dan Nabi Kristus di abad pertama juga melakukan hal yang serupa seperti yang Yesus lakukan, karena mereka mengambil langkah awal dalam memperluas penaklukan Kristus ke seluruh dunia. Mereka sama sekali tidak pernah memberi perintah untuk menyerang orang lain. Malahan, sama seperti Yesus, mereka menyebarkan pesan Injil tentang penghakiman dan keselamatan. Di masa ini, Perjanjian Baru sering memberi peringatan pada orang tidak percaya yang berada di luar gereja tentang datangnya penghakiman Allah. Namun, Perjanjian Baru juga memperingatkan akan penghakiman Allah terhadap saudara-saudara palsu atau orang tidak percaya di dalam gereja. Perikop seperti 1 Korintus pasal 16 ayat 22 dan Galatia pasal 1 ayat 8 mewanti-wanti akan kutuk atau anatema dalam bahasa Yunani terhadap para saudara palsu di gereja. Kutuk ini mengingatkan kita akan penghakiman terhadap seorang Israel bernama Achan yang dikhususkan untuk dimusnahkan. Hubungan ini dikuatkan dengan fakta bahwa di dalam terjemahan Septuaginta dari kitab Yosua dalam bahasa Yunani kuno, kata benda anatema merupakan terjemahan dari kata Ibrani haram dan cherem yang berarti dikhususkan untuk dimusnahkan. Sekalipun para rasul dan Nabi Kristus menyampaikan peringatan tentang penghakiman Allah pada orang-orang di dalam maupun di luar gereja, mereka juga memanggil orang-orang pada pertobatan supaya mereka dapat terlepas dari murka Tuhan Allah. Dalam kitab Yosua, orang-orang tertimpa kutuk. Mereka dibuang dan dimusnahkan sepenuhnya karena tidak memuliakan Tuhan sebagai Allah, tidak menaati perintah Allah, dan tidak menjalankan segala hal yang Allah telah perintahkan. Dari perspektif penulis Alkitab, hal tersebut adalah baik dan sekaligus adil karena menjunjung tinggi karakter Allah sebagai Tuhan yang adil.
kemudian juga menjunjung tinggi janji Allah pada umatnya, sekaligus menunjukkan karakter Allah yang memegang janjinya. Seperti yang Paulus katakan dalam 1 Korintus pasal 16 ayat 22 dan Galatia pasal 1 ayat 8. Di satu sisi, jika Anda tidak mengasihi Tuhan Allah, dan di sisi lain, jika Anda tidak memberitakan Injil Allah, maka keadilan Allah akan jatuh atas diri Anda. Jadi yang Paulus lakukan adalah sepakat terhadap kebaikan dari keadilan Allah saat berkata, terkutuklah ia. Kemudian Paulus juga mengantisipasi kedatangan kembali Tuhan Yesus yang akan membuang seluruh musuh Allah dan menghadirkan kebenaran, sekaligus menjunjung tinggi kebenaran janji Allah. Orang-orang yang mengasihi Tuhan ingin melihat keadilan Allah ditinggikan dan diagungkan. Mereka juga ingin melihat Tuhan Allah menggenapi kebenaran janjinya. Jika kita tetap mengingat pemikiran dasar ini, maka kita akan memperoleh banyak kesempatan untuk melihat 5 tema dari pembagian kitab Yosua ini seluruhnya digenapi dalam inaugurasi kerajaan Kristus. Sebagaimana penaklukan Yosua dipimpin oleh otoritas ilahi, kemenangan Yesus beserta para rasul dan para nabinya juga dipimpin oleh otoritas ilahi. Seperti juga kemenangan Israel pada masa Yosua berakar pada perjanjian Allah, maka kemenangan Yesus dan para rasulnya juga berakar pada perjanjian baru. Sama halnya dengan ketaatan akan standar hukum Musa menjadi kunci keberhasilan Yosua, maka keberhasilan Yesus dan para rasulnya juga tergantung akan ketaatan mereka terhadap Musa dan pewahyuan Allah yang lebih lengkap setelah Musa. Sama seperti ketergantungan Yosua dan Israel akan kuasa supernatural Allah, kemenangan Yesus dan para rasulnya juga tergantung pada kuasa supernatural Allah. Kemudian, seperti halnya penaklukan Yosua melibatkan seluruh bangsa Israel, demikian pula Yesus memanggil seluruh bangsa Israel untuk mengikutinya. Pada hari Pentakosta, orang-orang Yahudi dari seluruh dunia bergabung dengan Yesus dalam pertempuran melawan kejahatan. Kemudian beserta para rasul dan nabi Kristus, Yesus juga menambahkan sejumlah besar orang-orang non-Yahudi ke dalam gereja mula-mula. Setelah kita mengulas penerapan Kristiani dari kemenangan Israel yang telah digenapi dalam inaugurasi kerajaan Kristus, kini kita perlu beralih pada penggenapan kemenangan Israel yang terus berlanjut selama masa kesinambungan kerajaan Kristus. Menurut 1 Korintus pasal 15 ayat 25, Yesus bertahta di surga sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Selama 2000 tahun terakhir ini, kita lihat Kristus telah berhasil memperluas penaklukan seluruh dunia lewat pelayanan gerejanya kepada hampir seluruh bangsa di bumi ini. Namun pada saat yang sama pula, gereja pun mengalami banyak sekali kemunduran ketika gereja mengabaikan pertobatan, pembaruan perjanjian Allah, dan sarana anugerah Allah. Jadi, perjanjian baru memanggil kita setiap hari untuk mendahulukan kepentingan Kristus dalam kuasa Roh Kudus. Di satu sisi, kita harus melanjutkan peperangan rohani dalam melawan setan dan roh jahat seperti yang Yesus lakukan dan juga yang dilakukan oleh para rasul dan nabi Kristus. Menurut Efesus pasal 6 ayat 13-18, kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju zirahkan keadilan, Injil damai sejahtera, perisai iman, ketopong keselamatan, dan pedang roh, serta berdoalah setiap waktu di dalam roh. Kita harus tetap siaga dalam peperangan rohani, sama seperti Israel bersiaga untuk penaklukan Kanaan. Di sisi lain, kita harus terus melibatkan manusia seperti yang Yesus dan para rasul juga lakukan. Kita menolak mereka yang menentang jalan Kristus, namun bukan dengan serbuan secara fisik. Sebaliknya kita memberitakan penghakiman dan anugerah Injil Kristus. Kita memperingatkan penghakiman Allah yang akan datang
pada dunia yang menolak untuk percaya. Kita juga memperingatkan para saudara palsu di gereja akan datangnya penghakiman Allah, sama seperti Yosua memperingatkan orang Israel akan yang melanggar perjanjian Allah. Dalam 2 Korintus pasal 10 ayat 5, Paulus berkata bahwa pelayanannya mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Namun kita juga memberitakan harapan akan keselamatan bagi mereka yang percaya dan berserah pada Kristus. Pedoman tersebut memberi kita cara-cara penerapan catatan penaklukan Yosua dalam kehidupan kita sehari-hari di masa kini dalam masa kesinambungan kerajaan Kristus. Sebagaimana Israel memperoleh pimpinan otoritas ilahi, maka Anda dan saya pun dipimpin oleh otoritas ilahi dalam memajukan kerajaan Kristus. Seperti juga kepercayaan diri Israel untuk meraih kemenangan berdasarkan pada perjanjian Allah, kita dapat lebih percaya diri karena perjanjian baru Allah dengan kita di dalam Kristus. Sama halnya dengan keberhasilan Israel di pertempuran yang tergantung pada ketaatan mereka pada standar hukum Musa, maka keberhasilan dalam pertempuran Kristiani kita tergantung pada ketaatan kita pada seluruh standar Alkitabiah, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Serupa seperti kemenangan Israel yang diperoleh dengan kuasa supernatural Allah, maka kemenangan kita saat ini juga hanya akan kita peroleh dengan kuasa supernatural dari karya Roh Allah. Kemudian, seperti halnya keterlibatan seluruh Israel dalam penaklukan di masa Yosua, kita di masa kini harus memerangi pertempuran-pertempuran kita sebagai satu kesatuan dari setiap suku, bangsa, dan bahasa. Penerapan dari kemenangan Israel dalam kehidupan Kristiani tidak hanya mengharuskan kita untuk menelaah semua hal yang Kristus telah lakukan dalam inaugurasi kerajaannya, maupun segala hal yang telah Kristus lakukan di masa kesinambungan kerajaan Kristus sekarang. Kita juga harus menerapkan catatan Yosua guna memperkuat harapan kita akan datangnya hari kedatangan Kristus kembali untuk penyempurnaan kerajaannya. Perjanjian baru tidak memberitahu kita waktu yang pasti kedatangan kembali Kristus. Tapi pada saat itu terjadi, maka Kristus akan datang kembali sebagai Raja yang menang. Dalam penglihatan Yohanes dalam Wahyu pasal 19 ayat 11, ia melihat Yesus sebagai seorang yang datang untuk menghakimi dan berperang. Pada hari itu merupakan momen akhir kemenangan dari penaklukan Kristus atas seluruh dunia. Yesus akan menggantikan setiap tindakan penghancuran yang terjadi pada masa Yosua. Kemudian, Yesus akan mengambil alih setiap manfaat positif yang Yosua berikan bagi bangsa Israel. Di satu sisi, ketika Yesus datang kembali, setan akan sepenuhnya dikalahkan. Setan tidak lagi memiliki kuasa untuk membahayakan kita. Seperti yang Rasul Paulus tuliskan di Roma pasal 16 ayat 20 bahwa semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kemudian di sisi lain, belas kasih Allah terhadap manusia yang memberontak akan berakhir. Seperti yang Yesus sendiri katakan dalam Wahyu pasal 21 ayat 8 bahwa mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Kemudian mereka yang melayani setan akan dibuang dari muka bumi. Lalu setiap orang yang telah menyerahkan diri pada Kristus akan menikmati kemenangan gemilang dari keselamatan kekal di langit baru dan bumi baru. Kita saat ini hidup di masa konflik berkepanjangan dan ketegangan, penderitaan, penganiayaan. Jadi merupakan hal alami bagi kita untuk bertanya, bagaimanakah semua ini akan berubah? Kita ingin memperteguh keyakinan kita bahwa kedatangan kembali Yesus akan berbeda dari kedatangan pertamanya. Kedatangan Kristus yang kedua akan menjadi penutup, mengakhiri seluruh pertanyaan tentang keadilan. Semua hal di dunia akan diletakkan pada tempat yang benar. Sebagian, kita mengimani hal itu meskipun kita tidak melihatnya.
Kita percaya karena Tuhan Allah adalah Allah. Dan sebagai Allah, maka pada akhir zaman, yang merupakan masa akhir dari ciptaan yang berada dalam kondisi tidak sempurna, Tuhan Allah akan membawa keadilan sempurna dan menghakimi dengan sempurna. Tuhan Allah tidak akan menghakimi dengan kejam. Ia akan menghakimi dengan standar keadilan. Jadi seluruh kematian akan dikalahkan. Seluruh pemujaan berhala dalam segala bentuknya akan dikalahkan. Semua hal akan diletakkan di tempat yang benar. Tidak ada kerinduan yang lebih besar dalam hati manusia terhadap hal itu. Kita pun tidak keliru untuk merindukan hal tersebut, karena semua itu akan terjadi sesuai dengan rancangan Allah. Serupa seperti otoritas ilahi memimpin seluruh tindakan yang Yosua lakukan, maka otoritas ilahi juga akan menyutradarai kedatangan kembali Yesus dalam kemuliaan dan keagungan. Sama halnya dengan kemenangan Yosua yang berakar dari perjanjian Allah dengan bangsa Israel, maka kemenangan akhir Kristus adalah kepastian karena sumpah yang Allah nyatakan dalam perjanjian baru. Seperti juga keberhasilan Israel tergantung pada ketaatan pada standar hukum Musa, maka kemenangan akhir Yesus pasti terjadi karena Yesus sama sekali tidak bercela. Sebagaimana penaklukan Yosua adalah hasil dari kuasa supernatural Allah, maka kedatangan kembali Yesus akan menjadi pameran terbesar dari kuasa supernatural Allah yang dunia pernah saksikan. Kemudian, sama dengan kemenangan gemilang Yosua merupakan teladan atas partisipasi seluruh bangsa Israel, maka ketika Kristus datang kembali, seluruh umat Allah dari setiap suku dan bangsa di bumi akan bersatu dalam perayaan kemenangan besar Kristus. Dalam pelajaran ini, kita telah menjelajahi bagian utama pertama dari kitab Yosua yang berfokus pada kemenangan dan penaklukan gemilang Israel. Kita telah melihat cara penulis kitab Yosua menampilkan persiapan Israel menuju kemenangan, juga caranya membuat perbandingan kontras kemenangan Israel atas Yeriko dan Ai. Kita juga telah melihat gambaran Israel dalam kemenangan yang lebih luas, melawan dua aliansi kuat di bagian utara dan bagian selatan dari tanah perjanjian. Kita telah mengulas beberapa cara agar kita dapat memahami penerapan Kristiani dari bagian utama pertama kitab Yosua ini. Kitab Yosua memberi perspektif yang sangat penting bagi para pembaca aslinya saat mereka menghadapi ancaman peperangan di zaman mereka dengan mengingatkan mereka akan peristiwa-peristiwa yang terjadi saat kemenangan gemilang Israel atas tanah perjanjian. Catatan ini juga menjadi panduan bagi kita untuk terlibat dalam penggenapan agung dari pencapaian Israel di masa Yosua. Catatan ini memanggil kita untuk percaya penuh pada segala yang telah Kristus raih. Catatan ini juga memanggil kita untuk terus mengikutinya dalam pertempuran yang kita hadapi setiap hari. Kemudian, catatan ini juga memberi kita jaminan bahwa kendati pun banyak sekali tantangan yang kita hadapi saat ini, tapi Kristus akan datang kembali dan menyempurnakan kemenangan gemilangnya atas kejahatan dan pengaruh kejahatan atas ciptaan.